teman-teman, perkenalkan nama saya Rometo Pasaribu, NIM 2120302036 dari A1. Saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan 2, yaitu bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Judul yang pertama itu persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Yang kedua, menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Yang ketiga, mengembangkan dan mengelola usaha baru. Buku kerja pertama, persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasa si boba, unit usaha minuman. Langkah-langkah 1. Identifikasi isu-isu etik dan legal dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekaman, membangun budaya etik dapat mencakup lead by example, terus kode etik. Untuk budaya etik yang kuat dapat mencakup yang pertama, akses modal yang lebih baik, yang kedua, reputasi merek yang lebih baik, yang ketiga, meningkatkan komitmen karyawan, yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan, yang kelima, menghindari potensi sanksi. 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai dengan bidang bisnis. Hasil rekamannya, notaris untuk perusahaan itu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3 Pinjaman para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Hasil rekamannya, perjanjian para founders dapat mencakupi yaitu sifat bisnis prospektif, bentuk hukum kepemilikan bisnis, pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing pendiri, identifikasi setiap karyawan intelektual yang masuk ke bisnis, deskripsi modal operasi awal atau klausa buyback. 1.4 Perselisihan hukum dihindari. Hasil rekaman yang didapat, perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, menghindari capitalization. Terus untuk kesepakatan hukum dapat dilihat dari perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Langkah kedua dapat dilihat memilih bentuk organisasi. Kriteria kinerjanya 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Hasil rekaman yang didapat, bentuk organisasi dapat mencakupi limit liability company atau perseroan terbatas. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Hasil rekaman yang didapat yaitu isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Langkah ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. Kriteria kinerja 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi. Hasil rekamannya, persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat pengajuan SIUP online untuk perseroan terbatas atau PT yang diperlukan fotokopi KTP Direktur Utama atau penanggung jawab perusahaan atau pemegang saham. Selanjutnya, fotokopi kartu keluarga atau KK jika penanggung jawab adalah perempuan. Selanjutnya, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya, surat keterangan domisili usaha atau situ. Selanjutnya, fotokopi akta pendirian PT dan fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum. Selanjutnya, surat izin gangguan atau HO dan surat izin prinsip atau SIP. Selanjutnya,
neraca perusahaan. Selanjutnya, pas foto direktur utama penanggung jawab pemilik perusahaan berukuran 4x6 2 lembar. Selanjutnya, materai 6.000. Selanjutnya, surat izin teknis dari instansi terkait jika diminta. 3.2 Izin pajak penjualan diajukan. Hasil rekaman yang kita dapat, izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. 3.3 Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan mencakup Permendagri nomor 36/2007 tentang penerbitan surat izin usaha. Terus Permendagri nomor 77/2003 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan secara bersamaan bagi perusahaan perdagangan. Yang ketiga, Permendagri nomor 52/2020 tentang rencana induk pengembangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor perdagangan. Yang keempat, Permendagri nomor 44 Mendag /9/2009 tentang pengadaan, distribusi, dan pengawasan bahan bahaya. Dan selanjutnya, Permendagri nomor 32/Mendag/Per/8/2018 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dalam sistem penjualan langsung. Buku kerja kedua, menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha yaitu minuman, produk atau jasa yaitu si boba, tanggal usaha 12 Oktober 2021. Elemen 1. Identifikasi pengelolaan keuangan, kriteria unjuk kerja 1.1. Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Profitabilitas, statusnya baik. Likuiditas, statusnya baik. Efisiensi, statusnya baik. Stabilitas, statusnya baik. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Preparasi laporan. Laporan pendapatan, statusnya baik. Neraca, statusnya baik. Laporan cash flow, statusnya sedang. Preparasi perkiraan keuangan. Pendapatan, statusnya baik. Pengeluaran, statusnya sedang. Belanja modal, statusnya sedang. Preparasi proforma laporan keuangan. Laporan proforma pendapatan, statusnya baik. Laporan proforma neraca, statusnya baik. Laporan proforma cash flow, statusnya sedang. Analisis berjalan dari hasil-hasil keuangan. Rasio analisis, statusnya baik. Mengukur hasil dibanding rencana, statusnya baik. Mengukur hasil-hasil dengan norma industri, statusnya baik. 1.3 Laporan histori keuangan identifikasi. Laporan keuangan, statusnya baik. Neraca, statusnya baik. Laporan cash flow, statusnya sedang. 1.4 Perkiraan keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan histori perusahaan diikuti oleh persiapan perkiraan, statusnya baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis, statusnya baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu. Yang kedua, kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini. Yang ketiga,
faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depan, statusnya baik. Elemen 2. Identifikasi proforma laporan keuangan. Kriteria unjuk kerja. 2.1. Laporan proforma identifikasi. Proforma laba rugi, statusnya sedang. Proforma pendapatan, statusnya baik. Proforma neraca, statusnya baik. Proforma arus kas, statusnya baik. 2.2. Rasio analisis diidentifikasi. Likuiditasnya, statusnya baik. Efisiensi operasi, statusnya baik. Profitabilitas, statusnya baik. Rekomendasi, yaitu laporan keuangan perusahaan PT Siboba mulai dari pendapatan, laba rugi, dan neraca mengalami keuntungan yang sangat banyak, di mana perusahaan ini bergerak di bidang minuman kekinian. Siboba hadir untuk menjawab permintaan pasar terhadap minuman yang lagi ngehits. Untuk harganya, Siboba menawarkan kepada konsumen tidak mahal dan soal rasa memiliki kualitas baik. Layanan yang diberikan kepada konsumen juga sangat baik. Dan usaha ini dapat dikembangkan dan ditindaklanjuti segera mungkin. Tugas buku kerja ketiga, mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usaha minuman, produk atau jasa yaitu Siboba. Langkah 1. Rencana staffing. Kriteria kinerja 1.1. Kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2. Tanggung jawab okupasi diidentifikasi. 1.3. Tugas okupasi diidentifikasi. 1.4. Persyaratan okupasi diidentifikasi. 1.5. Kebutuhan pelatihan okupasi diidentifikasi. 1.6. Jumlah tenaga kerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.7. Perkiraan mulai bekerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.8. VTE atau full time equivalence diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.9. Perkiraan durasi kontrak diidentifikasi untuk setiap okupasi. Hasil rekaman hasil yaitu dari hasil kategori okupasi, tanggung jawab, tugas, persyaratan, kebutuhan pelatihan, jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai kerja, full time equivalent, perkiraan durasi kontrak, dan rencana seleksi sudah terlaksana dengan baik dan usaha ini dapat dikembangkan dan ditindaklanjuti. Langkah kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Kriteria kinerja 2.1. Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rekaman hasil rencana seleksi, saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, mengembangkan pertanyaan wawancara, pelamar terpilih, jadwal wawancara, dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2. Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Menghubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan. Mengamankan persetujuan kandidat terpilih. Melengkapi dokumentasi yang
diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Hasil rekamannya, internalisasi atau induksi anggota tim mencakup 1. Menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberi tahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru. Yang ketiga, memberi tahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administrasi yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. Kriteria kinerja. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Identifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hasil rekaman hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakupi hak, yaitu hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja buruh, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan. Kewajiban yaitu kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Hasil rekaman 3.1 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Hasil rekaman yaitu prinsip hubungan industrial mencakup kepentingan bersama, pengusaha, pekerja buruh, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua, kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Yang ketiga, hubungan fungsional dan pembagian tugas. Yang keempat, kekeluargaan. Yang kelima, menciptakan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Yang keenam, peningkatan produktivitas. Yang ketujuh, peningkatan kesejahteraan. Langkah keempat, mengelola staf. Kriteria kinerja 4.1 Alasan pengembangan staf identifikasi. Adapun hasil rekamannya yaitu alasan pengembangan staf berdasarkan efisiensi, konsistensi, keluhan, dan mengatasi kelemahan. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf. Yang pertama, memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi untuk mereka. Yang kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Yang ketiga, mengadakan
program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf, ada pelatihan dan pengembangan profesi. 4.3 program pelatihan dilakukan. Hasil rekamannya yaitu program pelatihan, orientasi pekerjaan, in-service education, melanjutkan pendidikan. 4.4 evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Hasil rekamannya, evaluasi yang pertama itu identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Yang kedua, tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Yang ketiga, analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan Anda secara efektif. Langkah kelima yaitu meninjau kinerja tim. Kriteria kinerja 5.1 hasil kinerja diidentifikasi sesuainya dengan kinerja bisnis. Hasil rekaman hasil kinerja dapat diperoleh pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kualitas barang dan jasa. 5.2 kompetensi identifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Hasil rekaman kompetensi yaitu mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian staf dapat dilihat dari tinggi lebih dari 15%. 5.4 kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Hasil rekaman kekompakan tim dan kekompakan tim ini dapat dilakukan berdasarkan kolaborasi, kerjasama, dan kompetensi bekerja sama. Rencana staffing organisasi atau proyek yaitu si boba, alamat atau lokasi berada di Jabodetabek. Total tenaga kerja yang diidentifikasi. Kategori okupasi. Yang pertama, manajer keuangan. Tanggung jawabnya membuat anggaran, mengalokasikan pengontrolan dana perusahaan, mengalokasikan fungsi akuntansi yang ada. Tugasnya merencanakan dan mengembangkan sistem keuangan perusahaan, memastikan jalannya efisiensi kerja perusahaan, bertanggung jawab menjaga pengelolaan pajak perusahaan, menjaga arus kas, utang, dan piutang. Persyaratan minimal lulusan S1 jurusan keuangan atau akuntansi atau perbankan. Minimal memiliki pengalaman 2 tahun pada posisi manajer keuangan. Usia 30 sampai 40 tahun. Dapat bekerja sama secara tim bersama manajer lain yang ada dalam perusahaan. Menguasai Microsoft Excel. Menguasai ilmu keuangan, pendanaan, investasi, akuntansi dasar. Kebutuhan pelatihan. Metode pelatihan yang digunakan adalah presentation, diskusi. Yang ketiga, case study, evaluation. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 1 orang.
Perkiraan mulai bekerja pada tanggal 24 Oktober 2021. Full time equivalence yaitu 8 jam. Perkiraan durasi kontrak yaitu 3 tahun. Okupasi yang keempat, kasir. Bertanggung jawab melayani konsumen dengan ramah. Tugasnya mencatat pemesanan dari konsumen, menyebutkan jumlah uang yang diterima dan kembalian yang dibayarkan ke konsumen, memberikan bukti pembayaran kepada konsumen, memberikan daftar pemesanan kepada barista. Persyaratan, pria atau wanita, pendidikan minimal SMK atau SMA sederajat, usia maksimal 30 tahun, yang berpengalaman, bisa bekerja sama dalam tim, sopan, teliti, tekun, jujur, dan bertanggung jawab. Kebutuhan pelatihan, melatih keahlian karyawan, pelatihan berdasarkan tim, pelatihan lintas fungsional, pelatihan ulang. Jumlah karyawan yang dibutuhkan 6 orang. Kiraan mulai bekerja pada tanggal 24 Oktober 2021. Full time equivalence yaitu 8 jam. Perkiraan durasi kontrak 2 tahun. Okupasi yang kelima, barista. Bertanggung jawab terhadap proses produksi operasional si boba. Yang kedua, pada setiap minuman-minuman yang disajikan dilengkapi dengan pengadukan minuman, mengukur seberapa besar suhu dan tekanan yang diperlukan untuk menu minuman yang akan dibuat. Tugasnya membuat semua menu minuman yang ada di gerai si boba. Yang kedua, menyiapkan dan membuat pesanan dari konsumen. Persyaratan, pria atau wanita, pendidikan minimal SMK dan SMA sederajat, usia maksimal 27 tahun, berpengalaman, bisa bekerja dalam tim, sopan, teliti, tekun, jujur, dan bertanggung jawab. Kebutuhan pelatihan, melatih keahlian karyawan, pelatihan tim, pelatihan lintas fungsional, pelatihan ulang. Jumlah tenaga kerja ada 10 orang. Perkiraan mulai bekerja pada tanggal 24 Oktober 2021. Full time equivalence 8 jam. Perkiraan durasi kontrak 2 tahun. Sekian presentasi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.